Ya, tampilannya sudah keluar ya di layar. Jadi ini adalah kondisi yang tadi dead state. Dead state itu seperti itu. Jadi sistem berada pada temperatur dan kondisi nilai tekanannya dengan lingkungan sudah bernilai sama. Di bagian lain, alasan mengapa sistem harus menjadi dead state pada akhir proses untuk maksimalkan output kerjanya. Kenapa kondisi tersebut harus kondisi seimbang dulu, kondisi stabil dulu. Kalau misalnya kondisi tersebut belum steady atau belum stabil, maka output atau kerja yang dihasilkan belum memberikan nilai yang maksimal. Ya, ini nanti dibaca aja. Saya akan percepat lagi untuk slide-nya. Eksergi potensi kerja terkait dengan energi kinetik dan potensial. Jadi kalau dituliskan ke dalam persamaan, potensi kerja atau eksergi, potensi kerja atau dengan kata lain eksergi dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi ada dua energi yang dipergunakan, ada energi kinetik, kemudian energi potensial itu energi yang memiliki potensi atau energi yang tersimpan dari sistem adalah sama dengan energi kinetik dan energi potensialnya sendiri terlepas dari temperatur dan tekanan lingkungannya. Kalau dituliskan energi eksergi of kinetic energy bisa dituliskan di dalam persamaan ini V kuadrat per 2. V ini diartikan sebagai kecepatan yang dimiliki atau yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Jadi kalau teori ini digunakan untuk menganalisa, katakanlah untuk menganalisa sistem pembakaran pada motor bakar, berarti bisa dilihat kecepatan dari sistem tersebut ketika dia bergerak atau bekerja, berapa nilainya, maka nilai eksergi itu bisa dihitung, eksergi untuk nilai kinetiknya, V kuadrat per 2. Berapa nilai kecepatan? Kalau misalnya kecepatan yang dimiliki 10 meter per second, jadi dia bisa menghasilkan gaya atau menghasilkan kerjanya dengan menghasilkan kecepatan 10 meter per second, jadi bisa dihitung berapa nilai eksergi. Kemudian energi potensial, energi of potential energi seperti itu. Ya, energi potensial umumnya itu dipengaruhi oleh nilai gravitasi. Jadi di mana posisi itu menentukan energi potensial. Sebagai contoh, misalkan menyimpan air atau meletakkan tangki air di atas permukaan tanah, ya, sejajar dengan permukaan tanah, tangki air, ya, tangki tower, ya, tower tempat menyimpan air sumur, menyimpannya di atas tanah dengan menyimpan di atas rumah, di atap rumah, itu akan berbeda. Yang menyimpan di atas tanah, ya ketika energi potensial dari air itu ingin digunakan, air yang mengalir, tekanannya atau kecepatannya rendah, tapi ketika tangki tersebut atau tower tersebut diletakkan di atap rumah, akan memiliki energi potensial. Jadi pada saat keran dibuka atau valve atau katup tersebut dibuka, maka energi yang dihasilkan akan lebih besar. Nah, ini dipengaruhi oleh
pengaruh gravitasi. Jadi gravitasi atau nilai gravitasi memberikan energi atau memberikan nilai potensial energi. Ya, ini oke, saya akan percepat ya. Di sini ilustrasinya surrounding. Ya, ini ada reversible work, kerja reversible dan irreversibility. Jadi kerja yang tadi bisa berpindah dari kondisi 1 ke kondisi 2, dari kondisi 2 ke kondisi 1 lagi. Ada lagi kerja yang irreversibility. Artinya kerjanya tidak bisa berubah ke keadaan awal. Jadi dari kondisi 1 berubah ke kondisi 2, tapi pada saat ingin dikembalikan lagi ke kondisi pertama itu tidak bisa. Ini yang dimaksud dengan irreversibility. Di bagian ini dijelaskan atau ditampilkan surrounding work atau W itu adalah usaha, surrounding itu sekitarnya. Jadi usaha yang berpengaruh atau usaha yang dibuat oleh sistem, usaha yang dihasilkan oleh sistem yang berpengaruh terhadap lingkungan atau terhadap sekitarnya. Adalah kerja yang dilakukan oleh atau terhadap lingkungan. Jadi sistem tersebut memberikan nilai gaya atau nilai kerja terhadap lingkungan atau sebaliknya lingkungan yang memberikan pengaruh terhadap sistem. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini ada kondisi pertama V1, kemudian V ini volume ya, bukan kecepatan. Jadi volume 1, kemudian sistem, ini adalah yang kedua, ini adalah sistem volume kedua. Jadi pada yang pertama, sistemnya ini tekanan atmosfer memberikan pengaruh atau kondisi lingkungan mempengaruhi sistem sehingga volumenya menjadi mengecil. Yang kondisi sebelahnya, yang satunya ini, sistem memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Jadi sistem tersebut memiliki atau menghasilkan atau memberikan tekanan yang besar sehingga volumenya mengembang yang mempengaruhi lingkungan. Jadi atmosfer udara lingkungannya itu dipengaruhi oleh sistem. Jadi kalau dituliskan W surrounding atau usaha atau kerja yang dilakukan sama dengan P0. P0 ini berapa nilai awal dari suhu lingkungan, tekanan lingkungan, pressure lingkungan dikali dengan V2 min V1, selisih antara volume pembesaran. Misalkan volume yang pertama ini 10, kemudian volume yang kedua karena dia turun menjadi 6. Jadi 10 dikurang 6. Jadi 10 dikurang 6. Jadi 10 kurang 6, 4. 4 dikali P0. Berapa nilai P0-nya? Misalkan P0-nya itu 10. Jadi 10 dikurangin 6, 4. 10 min 6, 4. 4 dikali 10, 40. Jadi nilai 40 itu adalah usaha atau usaha yang dilakukan atau yang dihasilkan oleh sistem tersebut terhadap lingkungan. Ya, oke, nanti itu dibaca aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut lagi ke next slide, slide berikutnya yang menceritakan mengenai kondisi siklus ya sih. Kalau tadi membahas mengenai eksergi, eksergi itu adalah kesediaan energi yang dipergunakan di sistem dan pengaruhnya terhadap lingkungan atau lingkungan mempengaruhi sistem. Di sini ini adalah menjelaskan tentang siklus daya ya, siklus daya gas. Jadi ada siklus daya gas itu ada siklus Otto atau motor bensin, kemudian ada siklus diesel. Itu nanti kita bisa lihat di slide next slide, di slide berikutnya. Ya, ini adalah siklus daya gas. Jadi siklus daya gas adalah mesin kalor yang menggunakan fasenya itu adalah fasa gas. Jadi mesin kalor yang dimaksud dengan mesin kalor adalah mesin yang menghasilkan energi kalor, kemudian energi kalor itu dimanfaatkan untuk menggerakkan bagian tertentu ya, contohnya seperti motor bakar itu di ruang combustion atau di ruang pembakaran mesin bakar itu dia menghasilkan panas atau menghasilkan kalor sehingga terjadi kenaikan temperatur naik, maka pressure naik, tekanan naik, dengan adanya tekanan naik bisa menghasilkan gaya dorong yang mendorong piston untuk menggerakkan poros engkol, dan poros engkol terhubung dengan dengan roda sehingga roda dari kendaraan tersebut bisa berputar dan begitu seterusnya siklusnya sampai bisa menghasilkan gerakan. Siklus daya gas adalah mesin kalor yang menggunakan fase gas pada seluruh siklusnya. Ini adalah grafiknya, grafik hubungan antara nilai P. Ini adalah P ini diartikan sebagai tekanan, pressure, kemudian V ini adalah V ya. Ini ada P, pressure, tekanan, V ini adalah volume. Jadi volume. Jadi ini Vmin, volume minimal, volume maksimal, jadi ada pengembangan volume. Kemudian dari grafik ini ada penjelasan grafik yang menjelaskan kondisi ideal dan kondisi aktual. Kondisi ideal digambarkan dengan garis yang berwarna merah. Ini ada kondisi ideal. Kondisi aktual yang garis berwarna hitam atau berwarna black. Jadi warna hitam adalah kondisi aktual. Ada aktual, ada ideal. Ini yang perlu dicermati atau diperhatikan apa yang dimaksud dengan ideal dan aktual. Nah, di bagian ini ya, tadi ada sedikit kendala, tunggu sekitar 1 menit. Di tampilan di layarnya sudah kembali lagi normal? Sudah, Pak? Sudah, ya. Pak. Ya, jadi itu adalah ini tadi siklus daya gas adalah mesin kalor yang menggunakan fasenya itu fase gas. Jadi yang diartikan bahan bakar yang digunakan adalah kondisinya berupa gas.
Di bagian ini ada grafiknya, grafik P dan V. P itu adalah tekanan, V ini adalah volume. Jadi tekanan dan volume. Lalu apa yang membedakan antara siklus ideal? Nah, di sini siklus ideal yaitu siklus yang menghilangkan atau tidak memperhitungkan faktor irreversibilitas dan kompleksitas. Apa yang dimaksud dengan irreversibility atau irreversibilitas dan kompleksitas? Di ini bisa dilihat di sini ideal itu yang berwarna merah. Nah, ini ada warna merah, grafiknya seperti ini. Ini adalah siklus daya gas yang ideal terhadap nilai P dan V, tekanan dan volume. Yang tidak diperhatikan di bagian siklus ideal, yaitu siklus yang menghilangkan. Jadi di ideal ini tidak memperhitungkan kondisi irreversible. Ya, irreversible itu artinya kondisi yang tidak bisa berubah dari kondisi 1 ke kondisi 2. Ya. Itu tidak bisa diperhatikan atau tidak dihitungkan di siklus ini. Misalkan ilustrasinya atau mudahnya untuk memahami, siklus ideal yaitu siklus yang menghilangkan faktor irreversibilitas. Nah, irreversibilitas itu bisa diartikan kondisi 1 ke kondisi 2, dari 1 ke 2, tetapi tidak bisa balik lagi dari 2 ke 1. Misalkan bahan bakar yang digunakan adalah gas ya, gas katakanlah untuk pembakarannya karena ini gas, berarti gas LPG. Nah, ketika proses tersebut dilakukan combustion atau proses pembakaran, gas LPG tersebut mengalami proses irreversibilitas. Artinya setelah gas tersebut dibakar, menghasilkan panas, menghasilkan kalor atau menghasilkan kalori, maka gas yang sudah terbakar tersebut ketika panasnya dihilangkan atau panasnya dipadamkan atau ditarik atau dibuang, maka gas yang sudah terbakar tersebut tidak akan kembali lagi menjadi gas. Artinya dia sudah sudah masuk atau sudah terbakar bersama proses pembakaran tersebut. Nah, di bagian ini yang dimaksud dengan siklus ideal. Jadi siklus ideal yaitu siklus yang faktor irreveribilitas dan kompleksitasnya itu tidak diperhitungkan, tidak dihilangkan. Yang dimaksud dengan kompleksitas ya banyak ya, misalkan dari tadi proses pembakaran, di sini ada pengaruh P dan V, berarti dari hasil proses pembakaran tersebut, karena ini terjadi di ruang bakar, di combustion room, combustion chamber, kompleksitasnya dia tidak memperhitungkan tentang proses friksi atau gesekan antara piston dengan dinding piston, atau tidak juga memperhitungkan tentang gesekan antara fluida udara oksigen dengan bahan bakar dengan nyala api, antara dinding-dinding tersebut tidak dimasukkan di situ, di perhitungan. Jadi makanya grafiknya melengkung. Jadi di bagian ini kan kalau yang aktual itu lancip ya, ini sini mengalami ada lengkungan. Karena dia tidak memperhitungkan atau menghilangkan faktor kondisi irreveribilitas dan kompleksitas. Lalu performansi mesin kalor biasanya dinyatakan dalam persamaan
notasi matematikanya sebagai berikut. Di sini ada efisiensi TH. TH itu thermal, efisiensi thermal sama dengan perbandingan antara W net itu yang ini kerja bersihnya atau kerja netnya berbanding dengan Q in, kalor yang masuk. Jadi kalau dikatakan efisiensi, jika nilainya itu nilai perbandingan antara nilai W net dengan nilai kalor yang masuk. Nanti bisa dihitung nilai efisiensi thermal dari sistem kalor tersebut. Seberapa efisien mesin kalor tersebut bekerja. Itu bisa dihitung dari persamaan ini. Idealisasi dilakukan dengan idealnya diasumsikan atau dilakukan yang pertama, semua gesekan pada siklus atau friction atau kondisi gesekan ya, gesekan yang macam-macam, ada friction, gesekan udara dengan dinding bahan bakar, kemudian gesekan antara piston dengan ruang bakarnya, kemudian gesekan yang lainnya. Jadi itu tidak dihitung di situ. Jadi idealisasi dilakukan dengan mengasumsikan semua gesekan pada siklus, pada cycle dianggap tak ada. Lalu kondisi ekspansi dan kompresi terjadi pada keadaan keseimbangan, ya artinya pada kondisi dead state, jadi sudah mengalami kondisi seimbang. Kemudian yang ketiga, pipa penghubung terisolasi dengan baik sehingga tidak ada heat loss pada pipa. Jadi di bagian ini dalam hal menentukan untuk siklus tersebut diasumsikan seperti ini. Ya, ini adalah kelanjutan yang tadi. Kalau yang tadi ini ideal, ini adalah ideal. Kemudian kalau yang di bagian ini, kalau tadi menceritakan tentang gas menggunakan sumber bahan bakarnya atau energinya adalah gas. Kalau di bagian ini adalah siklus Otto udara. Kenapa dikatakan Otto udara? Karena pada saat proses pembakaran tersebut bercampur dengan udara. Jadi udara itu kan ada komposisinya ya. Berapa? 70% nitrogen, 20% oksigen, 1% gas-gas yang lain, itu adalah udara. Siklus Otto udara standar ini dikenalkan sudah lama sekali ya, tapi ini masih sering dipergunakan untuk proses pembakaran, combustion, untuk merancang motor bakar ya, yang menggunakan bahan bakar bensin. Kalau misalnya merancang mobil yang keluaran sekarang kan ada teknologi Tesla ya, mobil menggunakan teknologi Tesla ya, ini dia tidak mengalami proses ini lagi karena sistemnya sudah berubah, sistem dari kendaraan tersebut. Tapi kalau masih menggunakan bahan pembakarannya itu masih menggunakan bensin, premium, pertalite ya, berarti masih berhubungan dengan siklus ini, siklus Otto. Nah, di sini siklus Otto itu dikenalkan oleh Nicholas Otto sudah cukup lama ya, tahun 1876, sekarang tahun 2021 ya, itu bisa dihitung sudah berapa tahun ya kalau misalnya untuk sistem ini. Ya walaupun sudah lama tapi masih tetap
dipergunakan karena mesin atau kendaraan atau alat-alat yang masih dipergunakan itu masih menggunakan bahan motor bensin atau motor berbahan bakar bensin. Tapi kalau sudah berubah semuanya, kendaraan sudah tidak menggunakan itu lagi, misalkan memanfaatkan energi renewable energy atau energi matahari atau energi magnet, nah itu kita tidak mempergunakan atau sudah berubah lagi teorinya. Di sini ini adalah teorinya, sederhananya seperti ini, sudah 145 tahun yang lalu, karena di tahun 1876, sekarang 2021, itu ada sekitar 145 tahun yang lalu. Ini adalah ilustrasi dari siklus Otto yang direpresentasikan terhadap nilai P. P itu adalah tekanan, pressure, kemudian V ini adalah volume, jadi volume dari ini ada sebut aja ini ruang bakar, jadi volumenya ada mengembang, kemudian mengecil atau terjadi pengecilan. Di bagian ini ada tekanan, volume, TDC, dan BDC. Jadi di bagian di sini ada proses intake. Intake itu proses masuknya udara dan bahan bakar. Jadi pada kondisi ATM, kondisi atmosfer, kondisi tekanan atmosfer, udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar. Ini adalah kondisi intake-nya seperti ini. Intake, dia masuk, udara dan bahan bakar masuk. Lalu di proses intake tersebut, karena udara dan bahan bakar sudah masuk, lalu dinyalakan dengan nyala api, percikan api, sehingga terjadilah proses kompresi. Nah, karena terjadi proses kompresi, maka menyebabkan yang awalnya intake, tekanannya masih stabil, masih konstan. Karena ada proses kompresi atau pembakaran menyebabkan tekanannya menjadi naik, meningkat. Nah, ini bisa dilihat di sini grafiknya. Titik ini tekanannya yang awalnya rendah, kemudian naik ke atas, meningkat, tekanannya meningkat. Lalu setelah mengalami proses tekanan meningkat, proses intake, ekspansi ya, ekspansi di sini, ekspansi pada titik tertentu, titik atasnya, turun kembali ke bagian bawah. Jadi setelah tekanannya tersebut meningkat, maka dari proses ekspansi tersebut diberikanlah nilai penurunan tekanan, sehingga pada kondisi ini, kondisi ekspansi, tekanannya menurun, lalu terjadilah proses pembuangan. Ini adalah exhaust-nya. Exhaust itu artinya membuang. Nah, di bagian di sini yang dibuang itu ya membuang udara panas, kemudian bisa juga bercampur bahan bakar yang ikut terbuang. Makanya knalpot kendaraan atau saluran pembuangan exhaust dari motor bakar itu selalu mengeluarkan udara panas. Belum pernah ada misalkan menghidupkan kendaraan bermotor roda 2 atau mobil roda 4, tapi di belakang saluran pembuangannya atau biasa disebut dengan knalpot atau saluran buang, itu menghasilkan udara dingin atau udara sejuk. Ya, karena proses pembakarannya itu menghasilkan atau menimbulkan kenaikan temperatur dan menaikkan volume atau menyebabkan volume meningkat dan menyebabkan tekanan meningkat. Itulah yang menghasilkan nilai
udara yang keluar di saluran pembuangan menjadi panas karena karena disebabkan oleh proses pembakaran. Ini adalah siklusnya seperti ini, aktualnya seperti itu, kondisi aktual, kondisi realitinya atau kondisi sebenarnya itu seperti ini aktualnya untuk siklus Otto. Untuk siklus Otto. Kemudian idealnya, nah di sini ada ideal seperti ini. Kalau yang tadi aktual, idealnya seperti ini. Lihat aja dari sini, dari kondisi 1, dari 1 ke 2 ini adalah kondisi isentropik. Jadi volumenya besar, artinya volumenya tinggi. Ini kan volumenya, ini adalah grafik volume. Kemudian dari 1 bergerak ke 2. Dari 1 bergerak ke 2 berarti volumenya mengecil. Volumenya mengecil tetapi tekanannya meningkat. Itu kondisinya seperti ini, dari 1 ke 2, kondisi isentropik. Jadi isentropik dari volumenya besar lalu mengecil dari 1 kan, dari 1 ke 2 ya, volume besar, volumenya di start awalnya nomor 1, volume besar lalu mengecil, lalu yang tekanannya yang ini ada tekanannya kecil, lebih rendah, tetapi menghasilkan pada kondisi kedua menghasilkan nilai pressure yang meningkat. Kemudian dari 2 ke 3, key in ada kalor yang masuk, panas yang masuk, jadi dia menghasilkan kalor atau menimbulkan kalor. 2 ke 3 volumenya tidak mengalami perubahan, volumenya stabil, konstan. Jadi 2 ke 3 ini volumenya konstan. Yang berubah adalah tekanannya mengalami peningkatan dari 2 ke 3. Ini kan ada 2, 3, tekanannya bertambah, tetapi volumenya tidak mengalami pembesaran atau tidak mengalami perubahan. Kemudian dari 3 ke 4, volumenya menurun, volumenya membesar. Nah, volumenya besar. Ini kan ada grafik volumenya besar, tetapi tekanannya menurun. Nah, di sini di titik 4 ini tekanannya turun. Tekanannya turun dari 4 ke 1, volumenya tidak mengalami perubahan, tetapi volumenya tetap, tetapi tekanannya berkurang atau menurun. Dan seterusnya, siklusnya 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, dan seterusnya. Jadi siklusnya berulang secara terus-menerus ya, selama bahan bakar itu masih ada atau masih disuplai di situ. Kalau misalnya bahan bakarnya sudah dihilangkan atau bahan bakarnya habis, ya siklusnya juga akan berhenti. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan atau ya, oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjutkan untuk tugas kelompok yang belum presentasi, kelompok berapa untuk saat ini? Kelompok 4, Pak. Ya, bisa dimulai untuk share screen untuk presentasi tugas kelompoknya. Bentar ya, Pak.
Ya, untuk itu bisa dimulai di record yang melakukan share screen, bisa melakukan record untuk presentasi tugas kelompoknya. Oke, Pak. Bisa dimulai. Oke. Ya. Di record ya? Udah, Pak, sudah record. Kita mulai aja, Pak. Enggak, yang recordnya yang kelompoknya siapa? Rifki, Hafiz. Oh, enggak. Recordnya pakai record eksternal, Pak, biar nanti nggak putus-putus. Jadi nanti gimana? Recordnya pakai record eksternal. Record eksternal maksudnya kayak gimana? Pakai luar Zoom. Jadi kan takutnya nanti Zoom ini mati, takutnya keputus-putus, jadi mendingan jadi satu aja recordnya. Record eksternal pakai apa? Pakai software atau gimana? OBS, Pak. Apa? OBS. EBS. OBS. Software gitu, Pak. OBS. Oh, software. Oke. Itu bisa ya pakai itu OBS. Biasanya kalau Zoom itu kalau nggak salah dia udah ke-protect untuk nge-record dari itu, kecuali pakai apa ya? Berarti recordnya nanti kalau misalkan Zoom ini mati, pakai Zoom lagi aja. Iya. Oke, udah. Nggak, karena waktu itu pernah coba, tapi nggak tahu kalau pakai software ini ya, software apa tadi? OBS ya. Waktu itu pernah dicoba pakai Camtasia atau buat video ini. Cuman karena Zoom ini sistemnya itu dia bisa memprotek, kecuali ngerekamnya dari Zoom, dia baru bisa ini. Memang kerekam tapi nggak ada suara. Oke. Atau pernah nyoba seperti itu, misalnya direkam tapi suaranya juga tetap masuk. Oke, udah berarti record dari Zoom ini aja. Ya, tapi dicoba dua-duanya. Kalau misalnya OBS itu bisa, ya berarti OBS bisa melakukan itu. Karena ada juga software yang pernah dicoba itu untuk merekamnya itu sistemnya hanya menampilkan gambar, tapi suara dari yang masuk ke Zoom-nya itu tidak ikut masuk ke dalam record-nya. Oke, Pak. Tapi dicoba aja dua-duanya. Dua-duanya aja ya. Untuk Carlos mungkin bisa record pakai Zoom lah. Biar nanti dibagi dua. Oke. Bisa dimulai, Pak ya? Ya, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak Damora dan teman-teman mahasiswa Teknik Mesin kelas A UPN Veteran Jakarta. Kesempatan kali ini saya dan teman-teman kelompok 4 menjadi mempresentasikan mengenai numerical investigator on the evidence of Chamberlain on steam ejector performance, yang bisa kita artikan bahwa artinya adalah investigasi numerik tentang pengaruh pencampuran panjang ruang di uap kinerja ejektor. Next.